itu membuat Badan Pemeriksa Keuangan ini kehilangan kemandiriannya. Kenapa kehilangan kemandiriannya? Karena ya tadi dipilih oleh DPR. Tapi kita berharap nih mudah-mudahan Komisi 11 lebih bijak gitu. Siap. Kalau ada misalnya calon yang tidak memenuhi persyaratan, tadi dokumennya tidak memenuhi syarat ya karena dia 2 tahun belum meninggalkan KPA, maka kami minta untuk mundur saja deh. Salam gaspol. Yuk bantu perjuangan kami dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi bersama saya dalam momen diskusi kali ini. Saya sudah kehadiran tamu yang sangat spesial. Sebelumnya kita menyapa dulu. Apa kabar? Alhamdulillah Mas, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Dalam situasi pandemi sehat. kita masih bisa berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai pada momen kali ini. Bersama saya, Haji Fadil Hidayatullah. Dan di sebelah saya ada salah satu tokoh nasional yang akan membahas isu-isu terkini. Beliau adalah Mas, kalau saya biasa memanggilnya Mas Prasetyo. Beliau adalah Koordinator Nasional Jaringan Informasi Rakyat. Kita akan membahas isu-isu terkini, salah satunya adalah BPK. Kita mencoba mengulik apa itu BPK, apa peran dan fungsi BPK, sampai isu yang terhangat adalah soal pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan. Gimana kabarnya Mas? Kita tanya sekali lagi. Alhamdulillah. Sehat, Mas Haji. Soalnya pertanyaan apa kabar itu bukan sekedar basa-basi sekarang. Iya. Aktivitas sekarang masih di Jakarta, pastinya, tentunya. Apa gimana Mas? Kalau kita selama PPKM ini kita stay di rumah ya Mas ya. Iya. Siap Karena stay di memang, rumah, iya. walaupun stay di rumah tapi informasi-informasi tetap menjadi isu-isu terhangat, masih menjadi concern tersendiri untuk didiskusikan pada momen kali ini ya Mas. Ya harus tetap produktif dan terus berpikir supaya nggak stres kita. Iya ya. betul. Oke Mas, saya bertanya soal BPK karena perlu diketahui mungkin banyak sebagian masyarakat tidak tahu apa itu BPK, peran fungsinya juga tidak tahu apa peran tugas pokok fungsinya BPK sebagai apa dan kinerjanya sebagai apa. Coba Mas Pras, apa sebenarnya BPK itu kira-kira? Oh ini jadi kayak humas BPK nih saya. Pertama-tama terima kasih Mas Haji sudah kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita ngobrol santai saja ya. Siap. Kemudian ketika Mas Haji mencoba untuk mendiskusikan satu tema tentang Badan Pemeriksa Keuangan, jadi harus kita kasih kepanjangan Mas. Ya siap. Jadi kalau cuma BPK saja itu kan banyak arti, Banyak makna. banyak makna. Iya, harus spesifikasi BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Betul. Jadi secara konstitusional BPK itu kan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi itu dulu yang harus disamakan persepsinya. Jadi BPK bukan di bawah pemerintah, Ya. bukan di atas pemerintah, tapi dia lembaga tinggi negara yang sejajar dengan presiden, dengan DPD, dengan DPR, dengan MPR. Jadi dia tidak di bawah, tidak di atas. Kalau kita sebut sih dia sebagai lembaga auditif. Karena dia yang mengaudit. Iya. Jadi APBN, dana yang dikelola oleh pemerintah. Pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian BUMN, kalau tahu BLU, Badan Layanan Umum. Apa itu BLU? Badan Layanan Umum. Kalau misalnya pendidikan tinggi nih, iya. Nah, dia kan punya administrasi keuangan tersendiri. Iya. Nah, itu juga diperiksa, diaudit oleh BPK. Termasuk bagian daripada kinerja BPK untuk mengaudit itu. Betul, ya. Iya. Jadi secara konstitusional kita kembali diskusi di ranah itu ya. Iya. Bahwa di pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sudah sangat jelas ditegaskan. Nah, kalau negara ini membutuhkan suatu badan pemeriksa yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Jadi dia posisinya itu kalau di negara-negara lain itu kan ada BPK atau badan yang mengaudit ya. Ya. Itu posisinya ada yang di bawah presiden. Oke. Ada di negara-negara lain. Di negara-negara lain posisinya adalah di bawah presiden. Iya banyak. Tapi khusus di negara Indonesia, dia itu sejajar, setara dengan lembaga negara Indonesia, dengan DPR, dengan MPR, meskipun proses pemilihan anggota BPK-nya nanti kita akan diskusi. Itu melalui proses politik di Senayan, di DPR. Jadi meskipun ada tagline dari BPK itu adalah independen, profesional, integritas gitu ya, tapi tetap tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang ada di DPR, karena yang milih kan DPR 9 orang itu. Oke. Kalau DPR kan dipilih rakyat. Ya. Nah ini di Indonesia rakyat tidak bisa langsung memilih BPK itu diwakilkan melalui wakil rakyat yang ada di DPR RI. Masuknya ke komisi berapa kira-kira, Mas? Komisi 11, komisi keuangan yang mengatur proses pemilihan BPK. Salah satu komisi 11 ya bagaimana relasi atau hubungan antara DPR itu diwakilkan oleh komisi 11. Salah satunya untuk memilih atau menyeleksi calon-calon anggota BPK. Kira-kira begitu singkatnya. Jadi dalam prosesnya itu kan setara dengan presiden, kemudian DPD, kemudian DPR RI, tapi dalam proses pemilihannya itu tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tapi diwakilkan oleh wakil rakyat. Salah satunya adalah komisi 11. Dalam proses pemilihan pada momen kali ini sebenarnya sudah ada berapa calon, Mas? Kira-kira? Kalau saya sebenarnya proses pemilihan sebelum itu ya? BPK itu fungsionarisnya berapa lama? Itu kan kita harus tahu dulu nih kepada teman-teman. BPK itu fungsionarisnya berapa lama? Kemudian mekanisme proses pemilihan tadi walaupun sudah disebutkan dipilih oleh komisi 11, tapi mekanismenya seperti apa, kemudian prasyaratnya seperti apa, itu gimana, Mas? Ya, ini masyarakat sebenarnya perlu untuk memahami lebih jauh ya tentang Badan Pemeriksa Keuangan, karena ketika saya coba berdiskusi, coba bertanya dengan teman-teman mahasiswa misalnya atau masyarakat umum pada umumnya, itu mereka kalau ditanya BPK ya tahu BPK itu yang mengaudit gitu ya. Tapi secara lebih jauh kalau kita tanya apa itu fungsinya, apa itu tugasnya, memang sebagian dari teman-teman itu masih belum memahami. Iya, masih banyak yang belum mengerti dan memahami apa itu peran fungsi BPK. Iya, kalau dari sisi keanggotaannya, pimpinannya itu kan terdiri dari 9 orang. 9 orang. Dan itu kolektif kolegial. 1 ketua BPK, 1 wakil ketua BPK, dan 7 diantaranya adalah anggota BPK. Dan ke-7 anggota BPK ini kan memeriksa di wilayahnya masing-masing. Ada tupoksinya sendiri. Ada tupoksinya tersendiri. Karena kan jangkauan audit atau pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK kan sangat luas. Ya. APBN aja berapa kementerian lembaga tuh kan. Kemudian pemerintah daerah, mulai dari provinsi, dari kota kabupaten, even sekarang pemerintahan desa itu juga diperiksa oleh BPK. Bagian dari pemeriksaan BPK juga sampai ke tingkat desa. Jadi bayangkan bagaimana dengan komposisi auditor yang kalau saya bilang masih kurang, gitu kan. Kemudian memeriksa seluruh keuangan negara yang ada di Indonesia ini. Belum BUMN, belum BUMN-nya, belum BUMD yang lain misalnya. Belum yang lain-lain. Jadi meskipun ya itu kan bukan hanya BPK yang mengaudit, tapi ada istilahnya BPK mendelegasikan kepada kantor akuntan publik untuk memberikan penilaian terhadap beberapa entitas yang ditunjuk, dan itu melalui proses yang sangat ketat. Jadi dari 9 orang itu semuanya sekali lagi saya tegaskan itu dipilih oleh DPR. Nah, ini problematikanya di sini. Ada beberapa kalangan masyarakat sipil
yang sudah mencoba melakukan uji materi terkait Undang-Undang BPK di Mahkamah Konstitusi. Karena ada beberapa pasal di situ yang dikira membuat yang di sinyalemen ya, itu membuat Badan Pemeriksa Keuangan ini kehilangan kemandiriannya. Kenapa kehilangan kemandiriannya? Karena ya tadi dipilih oleh DPR. Coba kalau kita bandingkan dengan lembaga penegak hukum seperti KPK misalnya. Iya. Itu kan melalui proses seleksi, ada panitia seleksi, ada panselnya untuk khusus memilih pimpinan KPK. Iya, ada panselnya, ya kan. Kemudian pansel ini memberikan rekomendasi, ya kan, pada pemerintah mana yang mau dipilih kan gitu. Nah, kalau BPK lain. Nah, kalau kita bandingkan antara KPK dan BPK kan jauh secara kelembagaan, secara ketatanegaraan ya. KPK itu ad hoc, penegak hukum. Kalau BPK ini lembaga tinggi negara. Jadi marwah lembaga ini harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan fitrahnya. Kira-kira gitu Mas Haji. Siap. Jadi sudah banyak suara-suara dari masyarakat, dari akademisi ya kan, untuk melakukan uji materi tersebut. Uji materi sudah beberapa kali. Tapi sempat gagal kan di pasal-pasal yang urgent gitu ya. Sampai kemudian pernah masuk ke dalam program legislasi nasional, Prolegnas ya, Prolegnas di DPR. Untuk diubah ini, untuk diamandemen Undang-Undang BPK. Tapi sudah masuk proses pembahasannya belum? Belum pernah sampai masuk. Hari ini belum ya? Belum. Ini ada yang perlu dipertanyakan. Kenapa dalam sudah masuk prolegnas tapi belum masuk sampai kepada proses pembahasan. Nanti kita coba dalami lebih jauh ya soal itu. Tapi yang lebih penting dari itu tadi menyangkut tentang proses seleksi BPK, ya kan. Jadi kita benar-benar minta nih kepada masyarakat, kepada DPR agar menempatkan BPK itu sesuai dengan marwahnya. Orang setara kok dengan DPR begitu kan? Setara dengan DPR tapi dipilih melalui DPR juga. Iya. Jadi dalam proses seleksinya itu kita benar-benar minta agar DPR benar-benar mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya tentang bagaimana syarat-syarat yang diwajibkan dalam pemilihan anggota BPK. Syarat yang paling penting yang menjadi prioritas khususnya menjadi pimpinan BPK itu apa saja sebenarnya, Mas? Kalau hal itu secara umum ya, secara eksplisit sudah tertuang di dalam Undang-Undang BPK, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, di pasal 13 itu ada 11 syarat. 11 syarat. Tapi kan sebagian besar dari syarat ini kan merupakan syarat yang umum. Ya, secara umum ya. Administratif, misalnya dia taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, takwa kepada Tuhan, terus kemudian pendidikan minimal S1, usia minimal adalah 35 tahun dan sejenisnya. Tapi ada syarat yang mutlak yang menurut saya sangat urgent, sangat penting. Apa itu, Mas? Itu di syarat nomor 10. Syarat nomor 10 itu adalah isinya itu anggota BPK itu bisa dipilih kalau dia sudah meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan negara minimal 2 tahun. Kenapa 2 tahun gitu kan? Tentunya perumus Undang-Undang BPK ini kan secara filosofis dia sudah bisa menerjemahkan kenapa harus 2 tahun. Dia meninggalkan jabatan selaku pengelola keuangan negara atau KPA, ya kan? Ya karena nanti kalau misalnya dia belum 2 tahun meninggalkan jabatannya selaku KPA, dikhawatirkan nanti akan terjadi konflik of interest. Konflik kepentingan dengan jabatan yang lama dan menuju jabatan yang baru. Betul, karena BPK kan memeriksa nih. Iya. Misalnya nih, Mas Aji belum 2 tahun menjabat sebagai dirjen. Di suatu kementerian, kemudian mendaftar mencalonkan diri sebagai BPK nih. Iya, tapi kan nanti kalau misalnya terpilih, BPK memeriksa dirjen yang Mas Aji pimpin. Apakah tidak ada tanda kutip akan terjadi konflik of interest di situ, kan gitu? Iya, betul. Jadi kita benar-benar mendorong agar Komisi 11 DPR itu benar-benar memperhatikan ketentuan undang-undang.
Saya ambil satu analogi yang sangat sederhana deh. Misalnya kita melamar pekerjaan nih di perusahaan swasta. Ya. Nah, kualifikasi utamanya adalah sarjana S1. Tapi dokumen yang kita kirim adalah kita ijazah SMA. Wah, Nah, kira-kira menurut Mas Aji itu ada kekeliruan prasyarat yang tidak terpenuhi, kira-kira begitu. langsung dicoret nggak? Pastinya langsung dicoret, Langsung dicoret, kan? pastinya dong. Karena tidak memenuhi prasyarat inti, yaitu contohnya ya S1 tadi itu. Betul. Nah, karena ini adalah prasyarat utama, seharusnya kan DPR lebih jeli, Ya. lebih teliti dalam meneliti dokumen-dokumen administrasi ke-16 calon. Tadi saya ditanya berapa calon gitu ya. Pada saat ini yang Ada 16 calon. 16 calon. Itu harus diteliti betul-betul. Tapi ketika kita bersuara begini kan nggak tahu didengar apa enggak kan Ya, sama teman-teman di Komisi 11. Tapi ya nanti kan proses politik terus berjalan. Tapi karena sejauh ini 2 sudah bulan. masuk berapa lama dalam proses pemilihannya? Apa sudah melalui prosesnya? Apakah baru nama-namanya muncul? Apakah sudah masuk tahapan yang lain? Kira-kira begitu, Mas. Kemarin Juni itu kan ada proses pendaftaran. Oke, pendaftaran bulan Juni kemarin ya. Kemudian kan dilakukan seleksi administrasi, seleksi tahap awal lah gitu Ya. kan, untuk meneliti dokumen-dokumen calon anggota BPK ini. Kemudian pada tanggal 8 Juli kemarin, DPR sudah mengumumkan kepada masyarakat, kepada publik. Sudah diumumkan kepada masyarakat berapa Iya. calonnya, nama calonnya sudah semua berarti. Mas? Sudah semua 16 Oke. calon itu kita kita tayangkan di slide gitu Siap. kan. 16 calon itu, dan kemudian masyarakat diberi waktu selama 1 minggu 1 minggu untuk memberikan penilaian terhadap rekam jejak ke-16 calon ini. Jadi sebenarnya sudah bagus nih. Masyarakat diberikan kesempatan, publik diberikan kesempatan untuk menilai secara langsung betul ke 16 calon tersebut Rekam apakah jejak layak 16 ataupun calon. tidak. Track recordnya gimana kira-kira kan begitu. Iya. Jadi publik di sini kita ajak untuk memberikan masukan, dan Siap. kemarin kami dari Jaringan Informasi Rakyat bersama Koalisi Save BPK tanggal 15 sudah memberikan surat resmi. 15 Juli. Tanggal 15 Juli kemarin Surat resmi tentang ya tadi untuk menilai rekam jejak 16 calon. Oke. Jadi kita sudah serahkan ke sana melalui perwakilan dengan prokes yang ketat gitu ya. Artinya sudah masuk dokumen kita ke sana. Kita sudah kontak Komisi 11 tapi belum ada tanggapan. Tapi kita berharap nih mudah-mudahan Komisi 11 lebih bijak gitu. Siap. Kalau ada misalnya calon yang tidak memenuhi persyaratan secara kualitatif, misalnya tadi dokumennya tidak memenuhi syarat ya karena dia 2 tahun belum meninggalkan KPA, maka kami minta untuk mundur saja deh. Lebih baik disarankan untuk mundur dalam mundur. proses pencalonan tersebut. Betul. Ini harapannya dokumen tadi sudah tersampaikan dengan melalui video ini Komisi 11 bisa mendengar kira-kira Mas. Ya, Semoga saja mudah-mudahan mendengar video ini untuk bahwa ketika prasyarat tidak terpenuhi maka disarankan dan lebih baik untuk mundur dari proses pencalonan BPK tadi. Ya itu sudah jelas, sudah clear. Kalau kita misalnya punya ijazah SMA mau mendaftar ke perusahaan swasta dengan ijazah dengan kualifikasi S1 kan pasti kita ditolak dong. Iya, pastinya. Nah, daripada ini kan kita mundur saja daripada dicoret. Tapi kan kita nggak tahu proses politik yang akan terjadi di DPR nanti. Nah, kami kan terus mengawal ini. Siap. Ya mungkin publik juga mudah-mudahan sama-sama mengawal, sama-sama ikut begitu. mengawal proses ini. Karena begitu marwah BPK itu tadi saya katakan sekali lagi ya, sangat tinggi, sangat luar biasa. Tapi ada berapa calon yang menurut Mas Pras tidak memenuhi kualifikasi dalam proses pencalonan BPK? Sejauh kami analisis itu ada 2 calon. 2 calon yang belum memenuhi kualifikasi. 2 calon, yang satu itu namanya Nyoman Adi Suryatnyana. Beliau itu sekarang masih menjabat atau mantan? Ini 2 tahun dia belum meninggalkan KPA sebagai kepala Bea Cukai di Manado. Oke. Jadi kalau kita hitung itu nanti kita sertakan dokumen ya, itu belum genap 2 tahun, baru 20 bulan.
Yap. Per Juli ini Per baru Juli ini. 20 bulan beliau meninggalkan jabatan sebagai KPA. Jadi kalau 2 tahun kan 24 masih belum bulan terpenuhi, kan? masih ada 4 bulan lagi kira-kira yang belum Betul. terpenuhi. Satunya Iya. siapa? Satunya namanya Haris Z. Suratin. Nah, tahun 2020 kemarin beliau itu diangkat sebagai sekretaris salah satu dirjen di Kementerian Keuangan. Jadi beliau juga KPA. Oh, Saya beliau kira masuk juga. KPA, tapi Betul. sama dua orang itu sama-sama masih belum memenuhi kriteria yang sebagai prasyarat pimpinan BPK tadi, Mas ya. Jelas di pasal 13 huruf J itu kan sudah sangat jelas. Sudah kalau sangat jelas bahwa tidak soalnya boleh begini, kira-kira. ada satu, kalau bahasa hukumnya itu jurisprudensi, ada sejarah. Ketika tahun 2019 kemarin kita tahu ada yang namanya Rusdi Kirana. Tahu Rusdi Kirana? Rusdi Kirana. Dia yang punya Lion Group gitu Ya, kan. betul. Dia juga waktu itu masih menjabat sebagai duta besar di Malaysia. Nah, 2019 kemarin beliau itu nyalon Anggota BPK. anggota BPK. Tapi di ujung mau seleksi, mau fit and proper test, beliau terpaksa harus mengundurkan diri. Karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai anggota BPK. Itu tadi belum 2 tahun Belum 2 meninggalkan tahun dari jabatan Dubes sebagai KPA. Malaysia. Oh, KPA juga itu. Ya, Dubes kan KPA. Iya, betul. Siap. Kuasa pengguna anggaran kan. Iya. Jadi beliau sadar diri karena belum 2 tahun meninggalkan jabatannya di KPA. Nah, ada sejarah lagi yang jauh lebih lama ya, tahun 2009. Nah, di tahun 2009 itu ada 2 orang calon yang sudah dipilih oleh Komisi 11, sudah jadi. Terus Terpaksa DPR membatalkan keterpilihan 2 calon itu. walaupun sudah jadi karena tidak memenuhi kualifikasi dan Betul. secara gagal berarti, Mas. Gagal. Dimundurkan oleh DPR sendiri. Iya, meskipun 2 orang calon ini kan sempat meminta nasihat atau apa ya bahasanya, meminta nasihat hukum Iya. dari Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung memberikan surat kepada Ya. DPR yang intinya Mahkamah Agung memberikan keleluasaan, monggo terserah DPR ini calon mau diloloskan atau tidak diloloskan, ya kan? Intinya begitu. Tapi pada ujungnya Komisi 11 menganulir keterpilihan tadi 2 orang itu, namanya Pak Dharma Bakti sama Pak Gunawan Sidauruk. Ya. Itu dua-duanya pejabat di internal BPK. Nah, kalau dari internal BPK sendiri, ya, beliau KPA kedua-duanya kan dilarang oleh undang-undang ya, atau DPR menolak keterpilihan beliau, apalagi KPA di luar BPK. dari luar BPK secara otomatis seharusnya Ya dicoret kan gitu. Kira-kira begitu. Siap. Tapi dalam prosesnya tahapan apa lagi yang ke depan itu akan dilakukan oleh Komisi 11 dalam proses pemilihan anggota BPK, Mas? Berdasarkan undang-undang kan ada beberapa tahap lagi. Iya. Yang dalam waktu dekat itu sebelum masuk ke Komisi 11 itu dilakukan fit and proper test di Komite 4 DPD RI. Komite 4 DPD RI. Ke-16 calon itu diuji kelayakan dan kepatutannya di DPD RI, ya kan? Kemudian DPD RI memberikan pertimbangan. Ya. Berapa nama calon yang kira-kira layak untuk masuk tahap selanjutnya oleh Komisi 11. Enggak, 16 calon itu akan terus masuk ke Komisi 11. Tapi DPD memberikan pertimbangan. Yap. Nah, pertimbangan ini entah dipakai entah enggak, seharusnya kan dipakai Seharusnya dipakai kalau pertimbangan dipakai. Kita berharap dipakai. Yap. Pertimbangan dari DPD itu, jadi kita minta juga nih kepada DPD supaya memperhatikan 2 nama yang tadi kita bicarakan, ya, kita yang bicarakan tidak memenuhi syarat itu. Tidak memenuhi kualifikasi tersebut, ya. Betul. Nah, setelah tahap itu kemudian dilakukan fit and proper test di Komisi 11 DPR RI, mungkin akan berlangsung, kalau perkiraan kami kalau nggak pertengahan ya akhir Agustus, bisa jadi awal September juga. Dan nanti itu akan terpilih anggota baru itu September. Anggota terpilih itu di bulan September. Di September karena Oktober kan yang bersangkutan yang satu sudah pensiun ini kan sudah habis. Masa pensiun sudah habis sehingga harus digantikan dengan yang baru. Betul. Oke. Kita berharap
bahwa proses pemilihan BPK ini berjalan dengan sesuai peraturan perundang-undangan, juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya, walaupun nama-nama tidak disampaikan masyarakat umum, ada salah satu koordinator nasional jaringan informasi rakyat dan SEF BPK untuk sama-sama mengawal proses pemilihan BPK. Harapannya Mas, dalam proses pemilihan BPK ini terakhir Mas Prastyo yang selaku mengawal dalam proses pemilihan BPK ini kepada calon anggota BPK, kepada Komisi 11 DPR RI. Kalau pertama saya berharap sebenarnya kepada publik ya, kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada tokoh-tokoh LSM, pakar hukum dan lain sebagainya untuk bersama-sama kita mengawasi proses seleksi anggota BPK tahun ini. Itu pertama. Yang kedua, untuk DPD RI. Kan DPD RI dulu nih yang akan masuk ke DPD dulu fit and proper test kan. Nah, kami juga telah mengirimkan surat nih ke DPD RI mengenai rekam jejak ke-16 calon. Isinya diantaranya adalah supaya menganulir dua calon tersebut tidak layak karena tidak layak sesuai dengan undang-undang, kan gitu. Nah, yang ketiga, kita berharap kepada Komisi 11 agar dia mengikuti aturan mereka. Jadi tahun 2019 kemarin, kalau saya mau cerita nih, singkat padat, 2019 kemarin kita juga bergerak. Jadi bergeraknya bukan hanya sekarang nih Mas Haji. Sudah lama. 2019 kemarin kita mati-matian berjuang karena kita indikasi ada pelanggaran oleh Komisi 11, tapi toh Komisi 11 juga nabrak saja itu aturan, kan gitu. Nah, kita kalah nggak apa-apa, kita sekarang berjuang lagi. Nah, kita harapannya ke Komisi 11 supaya benar-benar transparan, akuntabel, dan mentaati undang-undang, kan gitu. Transparan, akuntabel, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Betul. Begitu, Mas. Terakhir kita berharap yang terpilih ini nanti calon yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, kalau bisa dia independen, profesional, tidak berlatar belakang partai politik. Karena 6 dari anggota BPK sekarang ini, 6 dari 9 anggota BPK ini berlatar belakang kader partai. Iya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Pras. Tadi harapannya bahwa proses pemilihan BPK ini memunculkan sosok nama yang diharapkan kita semua memiliki integritas, memiliki independen, dan pastinya memiliki profesionalisme yang tinggi terhadap peran dan fungsi BPK. Terima kasih atas diskusinya pada momen kali ini, Mas. Semoga kita sama-sama terus berjuang mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal proses pemilihan BPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Salam gaspol. Yuk bantu perjuangan kami dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih.